Teman-teman semua, kenalin nama aku Vinar Sinta Silaban dengan NIM 2506110492. Jadi di sini kita bakal membahas mengenai involusi pertanian dan kemiskinan. Langsung aja kita bahas. Baik, langsung aja kita ke pengertian involusi pertanian. Biar lebih gampangnya itu, involusi pertanian adalah kondisi ketika sektor pertanian terus menampung tenaga kerja yang makin banyak, akan tetapi hasil atau produktivitasnya tidak meningkat secara signifikan. Nah, kita ke konsep involusi pertanian. Yang pertama itu ada stagnasi produktivitas. Stagnasi produktivitas itu contohnya yang pertama, produksi cenderung tetap atau meningkat saat lambat. Yang kedua, tidak ada inovasi signifikan dalam teknik budidaya. Yang ketiga, ketergantungan pada metode tradisional. Jadi dampaknya itu hasil panen tidak sebanding dengan tenaga kerja. Nah, yang kedua itu ada fragmentasi lahan, konsep yang kedua. Contohnya itu lahan pertanian semakin sempit akibat pembagian warisan kepemilikan lahan kecil atau petani gurem. Yang kedua itu sulit menerapkan teknologi modern, dan yang ketiga itu efisiensi produksi rendah. Nah, konsep yang ketiga itu adalah keterbatasan teknologi. Yang pertama itu ada minim akses terhadap alat dan mesin pertanian. Yang kedua, kurangnya pengetahuan teknologi baru. Dan yang ketiga, modal terbatas untuk inovasi. Jadi dampaknya itu produktivitas tetap rendah. Ada pengertian involusi pertanian dari beberapa para ahli. Yang pertama itu ada ahli yang bernama Clifford Geertz tahun 1963 yang menyatakan bahwa involusi pertanian adalah proses intensifikasi pertanian yang terjadi tanpa peningkatan produktivitas per tenaga kerja, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terlibat hanya membagi hasil yang relatif tetap. Yang kedua ada James C. Scott. Involusi pertanian berkaitan dengan kondisi petani yang bertahan hidup dalam sistem stagnan, di mana tekanan ekonomi membuat mereka tetap bekerja, meskipun hasilnya sangat terbatas. Nah, yang terakhir itu, yang ketiga, yaitu adalah Sajokyo. Dia menyatakan bahwa involusi pertanian merupakan kondisi di mana peningkatan jumlah tenaga kerja di pedesaan tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga memperkuat kemiskinan struktural di desa. Nah, selanjutnya adalah dampak involusi pertanian tersebut. Di antaranya yang pertama adalah pendapatan stagnan atau rendah. Stagnan di sini itu adalah keadaan ketika sesuatu tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti, bisa dibilang jalan di tempat. Yang kedua itu ketergantungan pada satu sumber penghasilan. Yang ketiga risiko tinggi saat gagal panen. Lalu yang keempat sulit meningkatkan taraf hidup. Lalu yang kelima tingkat kemiskinan pedesaan masih tinggi. Lalu yang keenam ada akses pendidikan dan kesehatan terbatas. Lalu yang ketujuh ada migrasi tenaga kerja ke kota meningkat. Kita ke faktor yang mempengaruhi kemiskinan pedesaan. Faktornya ada 3. Yang pertama itu ada faktor sosial. Faktor sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Contohnya itu pendidikan rendah sehingga masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua itu kurangnya keterampilan membuat masyarakat hanya bergantung pada pekerjaan tertentu, misalnya bertani secara tradisional. Nah, faktor yang kedua itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan pendapatan, pekerjaan, dan kondisi usaha masyarakat. Contohnya itu lapangan pekerjaan di desa terbatas dan harga hasil pertanian yang tidak stabil. Nah, faktor yang ketiga itu ada faktor kebijakan. Faktor kebijakan adalah pengaruh aturan atau keputusan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat di desa. Contohnya itu, bantuan pemerintah tidak merata. Lalu, pembangunan desa kurang diperhatikan. Selanjutnya itu adalah strategi diversifikasi usaha. Di antara lainnya adalah yang pertama, mengembangkan usaha non-pertanian seperti UMKM dan peternakan. Yang kedua, itu mengurangi ketergantungan pada satu komoditas, misal ketergantungan pada tanaman padi, misal itu aja yang dikembangkan gitu. Harus ada komoditas lain di dalam suatu lahan. Yang ketiga itu ada meningkatkan sumber
pendapatan, contohnya itu agroindustri dan agrowisata. Nah, selanjutnya itu ada faktor keberhasilan dari agribisnis, yaitu diantaranya yang pertama ada manajemen sumber daya, yaitu kemampuan mengatur tenaga kerja, modal, lahan, dan waktu agar usaha berjalan efektif dan tidak boros. Yang kedua itu ada analisis pasar luas, yaitu memahami kebutuhan pasar, harga, dan peluang usaha supaya produk mudah terjual dan menguntungkan. Nah, yang ketiga itu penggunaan pupuk berkualitas, yaitu untuk membantu tanaman tumbuh sehat, meningkatkan hasil panen, dan memperbaiki kualitas produk. Pasar dan modernisasi pertanian. Yang pertama itu akses pasar dulu, yaitu diantaranya memperluas jaringan pemasaran, pemanfaatan teknologi digital seperti marketplace. Yang ketiga mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan yang keempat itu meningkatkan harga jual produk. Nah, yang kedua itu ada modernisasi pertanian. Di antaranya yang pertama penggunaan alat dan mesin pertanian, yang kedua penerapan teknologi seperti irigasi, pupuk, dan juga bibit unggul, yang ketiga pelatihan dan penyuluhan petani tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sekian materi dari involusi pertanian dan kemiskinan. Dapat kita simpulkan bahwa involusi pertanian menyebabkan banyak tenaga kerja bekerja di pertanian tanpa peningkatan hasil yang berarti, sehingga pendapatan petani rendah dan kemiskinan pedesaan sulit diatasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, teknologi, dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam, bye-bye.